Saudara sekalian, ini ayat sempat dikutip pada waktu kebaktian minggu lalu. Tapi oleh karena setiap khotbah tidak mungkin untuk dikupas secara rinci ayat per ayat apapun, apalagi kalimat per kalimat. Karena terkadang kita mengambil lagi pada ayat yang tak terkupas tuntas itu pada kebaktian berikutnya, termasuk kebaktian pada pagi ini. Tuhan menyatakan dirinya. Saya mengajak saudara berdiri sekali lagi untuk membaca ayat ini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21. Saya membaca lebih dahulu, kemudian kita mengulanginya sekali lagi. Demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Silakan. Barang siapa artinya siapa saja. Tidak pilih yang Kristen lama atau Kristen baru. Dia seorang Kristen awam yang tidak tahu banyak dan tidak tahu paham banyak tentang kekristenan, atau mungkin mereka yang sudah sangat paham, bahkan setingkat pendeta, setingkat aktivis. Tidak pilih barang siapa. Kalau orang Kristen tidak memegang perintahnya, kalau orang Kristen tidak melakukan perintahnya, berarti Kristen itu tidak mencintai Tuhan. Saudara sekalian, bahkan seorang pendeta, kalau dia tidak berpegang kepada perintah dan hidup dalam perintah Tuhan itu, boleh dia katakan dia cinta Tuhan, sebenarnya dia tidak mencintai Tuhan. Sebab mencintai Tuhan itu kita sudah tahu minggu lalu, tampak gejala-gejalanya. Mencintai itu tampak tanda-tandanya. Sudah sekalian, kita boleh sembunyikan, kita boleh kita katakan aku tidak mencintainya, tetapi bahasamu, matamu, perilakumu, bahasa, terutama bahasa tubuhmu, tidak bisa kau sembunyikan. Engkau mencintai atau engkau tidak mencintai. Saudara sekalian, dikatakan jika dia melakukan, maka itu berarti ia mengasihi aku. Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Kita istilahkannya bertepuk dua tangan. Dan dampak akibat dari kita, pertama, berpegang kepada firman, kemudian taat turuti apa yang kita cekeli itu, yang kita pegangi itu, yang kita anuti itu. Sebab itu berarti kita mencintai Tuhan, dan orang yang mencintai Tuhan, Tuhan mencintai kita. Padahal yang sebenarnya Tuhan lebih dahulu mencintai kita dalam kondisi kita yang paling rusak, dalam kondisi kita yang paling jahat, kondisi kita yang paling tidak genah. Tuhan mencintai kita. Sebenarnya itu kedua. Tapi Tuhan berkemurahan
kita yang sudah dicintai duluan tanpa modal untuk dicintai itu harus mencintainya. Tuhan katakan, maka aku mencintainya dan bermuara pada apa yang dinamakan menyatakan diriku kepada. Menyatakan diriku artinya memperlihatkan diriku. Menampakkan diriku kepadanya. Saudaraku sekalian, tapi jangan salah, sebab ada orang berkata, sejak aku percaya Yesus masuk gereja, aku tidak pernah nampak Yesus, bahkan dalam mimpi. Kalau orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta sudah 50 tahun jadi pendeta, pernah nampak? Ya pernah, walaupun tidak bentuk unggul manusia, itu beberapa kali. Tapi itu memang kalau diperlukan, kalau tidak, Tuhan tidak. Sudah. Kalau dalam mimpi kan kita berkali-kali bertemu Tuhan. Bahkan kadang-kadang halusinasi kita, terbayang-bayang tampak Tuhan. Walaupun itu tidak benar, tapi itu tentu tidak salah juga, saya rasa. Saudara sekalian, kita tampak Tuhan. Tapi yang di sini bukan tampak seperti itu, dilihat dengan mata jasmani kita, saudara sekalian. Tapi dalam bentuk yang lain, Tuhan menampakkan diri kita tidak dalam bentuk darah dan daging. Tuhan menampakkan diri kita tidak dalam bentuk dapat dipegang, dapat dijamah. Tapi dalam bentuk yang lain. Yesus menampakkan diri atau menyatakan diri di saat seperti contoh gereja dianiaya. Kita mendengar banyak kesaksian setiap kali ada Kristen dianiaya, sesuatu muncul. Di saat gereja diperlakukan semena-mena, mentang-mentang mereka minoritas, Tuhan bertindak. Di saat gereja ditutup dan dihancurkan, Tuhan kerja. Saudara sekalian, mengapa Tuhan menampakkan diri di saat gereja dianiaya, di saat orang Kristen dianiaya, di saat kita ini ditekan dan ditindak dengan kekerasan? Berdasarkan kitab Nabi Zakaria pasal 2 ayat 8, mungkin ada yang tidak mengutip ayat ini. Kalau tidak, saya kutipkannya langsung. Zakaria 2 ayat 8 demikian. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarahkan. Sebab ini ayatnya, siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sebab kita tubuh Kristus, kita biji matanya. Dalam pengalaman saudara, biji mata kita sangat dilindungi. Tengkorak ini sangat keras. Saudara ambil batu bata, kebuing di kepala, batu bata pecah, kepala tidak benteng, sakit benar, tapi tidak pecah. Saudara, bahkan ada tenaga-tenaga yang terlatih, batu kali dipecahkan malah pecah batunya daripada kepalanya. Allah menyimpan otak yang paling penting itu di dalam tengkorak yang sangat kuat. Dan Allah meletakkan biji mata kita di dalam rongga tengkorak yang bata pun tidak bisa menghancurkannya. Saudara sekalian, begitu penting sehingga apabila ada orang melempar saudara dengan sesuatu, saudara langsung membalik belakang,
Itu secara refleks sudah melindungi mata saudara. Kepala boleh kena, tengkuk boleh kena, belakang boleh kena, tapi mata jangan kena. Kita biji mata Allah. Kita melekat kepada Tuhan dengan cara menjalani firman. Waktu masih kecil, saya pergi ke satu dusun. Mereka masak pakai kayu. Yang kebetulan kayu itu dinamakan kayu bakau. Di tempat saya kalau orang masak, orang-orang kampung pakai kayu bakau yang tumbuh di pinggir laut. Itu dipotong, dibelah dan dijemur. Terkadang kayu bakau itu basah, tidak mudah menyala. Nah, ibu-ibu yang masak itu meniupnya dengan bambu ditiup. Tempat saya menamakan barang itu siung. Saya penasaran ikut meniup juga sebab kayunya tidak menyala-menyala. Sudah tahu kalau kayu tidak menyala-menyala, api yang kecil itu asapnya luar biasa. Kan begitu. Kalau dia sudah nyala, asapnya langsung berhenti. Saudara yang berpengalaman pasti tahu. Yang tidak berpengalaman, coba jadi praktek di rumah. Ambil kayu, nyalakan, pakai bensin, yang anak ya belum menyala berasap, sudah tiup. Ya. Selagi dia tidak menyala, dia berasap. Bahkan kalau kasar, kalau kayunya basah, asapnya tebal sekali dan asap itu membuat mata sangat perih. Sudah sekali, saya ingat ini. Perih mata, tapi tidak pergi, tetap niup. Kalau saya jadi mata, aku lompat, saya lari kemana-mana. Coba kalau kita seperti itu, kita tahu perih, kemudian mata tidak kerasan, hidung sih tidak apa-apa, mulut tidak apa-apa, apalagi kuping dan dada, tidak masalah dengan asap tebal. Tapi mata bermasalah dengan asap tebal. Dia sangat perih. Maka mata ini melompat, lari ke arah berdiri. Kan tidak pernah cerita, mata saya telesur sebab lari, kebetulan saya ini keasapan. Kita anak Tuhan seperti itu, tidak bisa terpisah dari tubuh gereja umat. Itu badan Tuhan. Kepalanya sendiri adalah Yesus. Kan Alkitab berkata begitu. Kita adalah tubuh Kristus dan kepalanya kita adalah Yesus di atasnya dan di bawahnya. Sudah sekalian. Jadi tidak mungkin kita menyebut mata Tuhan kemudian jalan ke arah Kristus. Merasa susah tinggalkan Tuhan, merasa senang tinggalkan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen kena susah jalan sendiri mata ini. Dikira dia jalan sendiri dia aman. Sebaliknya ada orang Kristen saking enaknya jalan sendiri, tidak sama Tuhan. Baik karena susah mata jalan sendiri, kita jalan sendiri. Maupun karena senang sekali kita kemana-mana bisa, mata jalan sendiri. Saya rasa kalau itu terjadi, sepertinya itu bukan mata Tuhan. Mata Tuhan melekat kepada Tuhan. Jika orang Kristen dianiaya, pemilik mata itu kelilipan. Jika saudara dianiaya, saudara susah, saudara sakit, rumah kadang-kadang disita, bikin surat direpoti sebab Anda Kristen. Itu yang kelilipan Tuhan. Kalau sudah begitu rasa kita ditekan, dianiaya, Tuhan bertindak. Kenapa? Dia menjamah. Kelilipan saja sakit. Jamah. Demek. Bisa demek di mata kita? Pak Mas coba demek di mata. Loh kok teman, saudara sendiri demek kan bisa? Coba saudara jangan aja orang lain. Kita sendiri. Jika orang Kristen dianiaya, Tuhan merasa matanya itu dijamah dan dia tidak terima. Ini yang terjadi.
Saya minta siapa yang mengutip ayat ini, Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 5. Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ke-1 sampai ke-5. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ya, berkobar, mengancam, menekan, membunuh, itu kobar. Pembunuh berkobar-kobar, ingin membunuh. Siapa? Biji mata Allah. Dia tidak tahu dia sedang berhadapan Tuhan, pemilik mata itu. Ulang sekali lagi ayat tadi. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, dari ayat 3. Teruskan. ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan menampakkan diri kepada umatnya, tapi di depan Saul. Dengan kobaran kebencian dan roh kobaran kebencian untuk memateni, untuk menangkap, untuk menyiksa. Itu roh itu sejak dari zaman Adam, Kain dan Habel, sampai hari ini ribuan tahun tetap berkobar-kobar. Orang Kristen pernah berbuat salah. Orang Kristen ibadah pernah menelusuri tetangganya, pakai corong apalagi. Tidak pernah. Kita ibadah tenang-tenang saja, damai sejahtera. Kita tidak pernah meresahi orang. Kalau ada pihak yang resah, itu bukan karena kita, tapi memang dia resah sendiri. Saudara sekalian, roh yang berkobar-kobar amarah, benci, kalau bisa pateni, bunuh, itu ada pada Kain. Anaknya Adam yang marah kepada adiknya tidak salah apa-apa. Penyebabnya satu, kedua kakak adik. Ibadah tidak diterima dan diterima itu saja. Penyebabnya cuma satu, ibadah. Kain, kaum masnya beribadah, mempersembahkan semua tanaman buah-buahan kepada Tuhan. Persembahan itu tidak diterima Tuhan. Asap yang naik itu pecah kaca. Habel adanya mempersembahkan yang ada nyawanya, domba disembelih dan dibakar, sama dibakar, sama dipersembahkan. Tapi ini ada nyawa, ini domba. Asapnya naik ke atas lurus, Allah terima. Soal ibadah, soal agama. Penyebabnya soal agama. Yang satu agama diterima Tuhan, yang satu agama ditolak Tuhan. Marah. Ujungnya adiknya dibunuh. Tuhan bertanya, di mana adikmu? Hai Kain. Darahnya sedang berteriak memanggilku, menuntut bela keadilan. Jadi di saat Kain membunuh Habel, Habel mati, tidak bisa nuntut, tapi darahnya berteriak kepada Tuhan. Jadi jangan takut. Kita tidak mau dianiaya. Kita tidak mau disengsara bagi dipateni. Tapi jika sampai itu terjadi, jangan mundur. Terus terang saya lebih rela kehilangan nyawa daripada aku kehilangan surga. Daripada aku mendapat nyawa, tapi sekaligus mendapat neraka. Dengan kebencian yang bertobat inilah yang menangkap orang Kristen tanpa orang Kristen itu benar salah, repoti atau tidak merepoti, laki-laki
Tentu sudah ada yang dibunuh berdasarkan ayat Rasul Paulus yang lain. Memang tidak disebut pada ayat ini, tapi pada ayat yang lain yang membunuh orang Kristen. Dia sedang menjamah biji mata Allah, dan Allah datang. Tiba-tiba dikatakan di situ, datang cahaya dari langit, memancar milik-milik. Tidak kelihatan wujudnya, sosok Yesus itu tidak kelihatan, tapi cahayanya kelihatan. Dan di balik cahaya yang tanpa wujud itu ada suara. Saulus, Saulus. Paulus sebelum dia menjadi Kristen namanya Saulus. Saul itu nama yang bagus sekali. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dari balik suara. Dia sudah jatuh, dia sudah buta, tidak kelihatan apa-apa. Prajurit, kan dia prajurit yang menyertainya, tukang tangkap, tukang kebun itu ada. Mereka lihat Paulus rebah dia, tapi tidak kelihatan apa-apa kecuali sinar. Suaranya mereka tidak dengar dengan jelas, sebab suaranya dikatakan seperti guntur, tapi Paulus jelaskan suara itu. Dan suara itu berbunyi, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saya mau bertanya kepada saudara, apakah Paulus pernah ketemu Yesus? Paulus tidak pernah ketemu Yesus. Paulus tidak pernah ketemu Yesus, apalagi menganiaya, menyubit, memukul Yesus, tidak pernah. Yang dilakukan Paulus menganiaya orang Kristen. Tetapi orang Kristen itu biji mata Allah. Barang siapa yang demai biji mata beliau. Kita tidak mau dijamah, tapi kalau sampai dijamah, ia tidak diterima. Itu dia. Orang Kristen kadang-kadang begitu lemah. Satu kampung terdiri dari 200.000 orang, orang Kristen hanya 2. Satu desa 1.000 orang Kristen cuma 3. Tidak hanya minoritas, minoritas mutlak kita ini. Dia bisa kita aniaya. Orang bilang, aku mau pasrah, terpaksa. Aku hanya diam, tidak bisa melarang. Dia terima keadaan yang tidak bisa apa-apa. Apa boleh dibuat? Saudara sekalian, tapi yang punya mata itu, masalahnya saudara ini mata Tuhan atau bukan? Kita tidak mungkin disebut mata Tuhan kalau kita jalan masing-masing. Biji mata Tuhan ada pada Tuhan. Entah karena susah kita tinggalkan Tuhan, jalan sendiri, atau karena senang punya duit ke Singapura, ke Malaysia, setiap ibadah kita tidak pernah ada di Tuhan. Ingat, kita tidak pernah mencintai Tuhan. Kita bukan biji mata Tuhan. Saudara, di saat kita dijamah, hari ini belum, tapi satu saat ketika kita dijamah oleh setan, dijamah oleh bangkrut, dijamah oleh penyakit, dijamah oleh kejahatan, Tuhan tidak merasa matanya kelilipan, sebab kita tidak ada pada tempatnya. Kita berjalan sendiri. Saudara sekalian, kita tidak mencintai Tuhan, seperti yang Tuhan tidak berkepentingan mencintai kita dan menampakkan dirinya. Pada waktu gereja dianiaya, Tuhan menampakkan diri. Saul, Saul, kenapa engkau menganiaya aku? Paulus penasaran, siapakah suara itu? Maka dia berkata, siapakah engkau? Dia tahu itu bukan sembarang. Dia tidak lihat, tapi dia tahu itu Tuhan. Siapakah engkau, Tuhan?
Maka Tuhan berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Paulus tidak bertanya, kapan aku menganiayamu Yesus? Kita ketemu saja tidak pernah bagaimana. Paulus tidak ngomong itu. Sebab Paulus langsung tahu orang dia maksudkan menganiayaku itu adalah menganiaya umat. Dia tahu ayat ini, ayat Zakaria. Dia seorang Farisi. Paulus itu ahli Taurat. Dia sarjana. Dia sarjana teologi. Dia ngerti ada ayat yang berbunyi bahwa kita yang mencintainya itu adalah biji mata Allah, dan barang siapa yang menjamah kamu, dia menjamah biji mataku. Paulus tahu ayat itu, maka itu dia tidak nanya. Kita ketemu pun belum pernah Yesus. Dia tahu. Saudara sekalian kekasih, karena posisikan cinta Tuhan, lakukan firman Allah. Kita digolongkan biji mata yang harus disayang dilindungi. Akulah Yesus. Apakah hadirnya Yesus yang tidak dalam bentuk wujud, tapi dalam bentuk pembelaan tadi, hanya itu? Kisah Rasul pasal 14. Kita lihat sini dulu. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya. Sekali lagi Paulus tidak tanya, tidak menggugah kapan kita ketemu Gusti. Dia tahu persis yang dimaksudkan. Aku Yesus adalah kita Kristen, anak Tuhan, orang-orang gereja. Tuhan tidak hanya menyatakan diri dalam bentuk pengayoman saja. Siapa yang baca ayat ini? Kisah Rasul pasal 14 ayat 15 sampai 17. Coba dibacakannya. Kisah Rasul pasal 14 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Amin. Satu kali Rasul Paulus memberitakan Injil. Pas pada waktu itu Tuhan pakai dia menyembuhkan seseorang yang lumpuh sejak kecil. Tempat itu bernama Listra, wilayah Romawi, tapi letaknya di daerah Turki. Paulus melihat orang ini, dia sedang menjatuh. Paulus yang pernah dihadiri hadirat Allah itu tadi. Paulus yang sempat dikatakan oleh Yesus, mengapa kamu menganiaya aku, yang sekarang namanya Paulus. Dengan nama Yesus yang dia dengar, dia berita sampai di Listra, ada orang begitu fokus terhadap khotbah Petrus, Paulus menyimpul orang ini sangat fokus, orang ini sangat serius. Maka dia berkata, orang ini beriman, pasti bisa sembuh. Maka dia katakan sembuh, orang itu berjalan. Sekampung Listra heboh. Mereka langsung membawa kemenyan, sesembahan sajian kepada Paulus. Dia kira Paulus itu dewa Zeus. Sudah sekalian. Sementara Barnabas itu dewa Hermes, itu juru bicara. Kalau di dalam Alkitab Kristen teologi ada satu pengajaran namanya pengajaran ilmu
berkhotbah hermeneutik. Hermeneutik, ilmu tafsir ini hermeneutik. Itu berangkat dari nama seorang dewan, Hermes. Barnabas mereka kira itu. Mereka mempersembahkan dewa sedang turun ke bumi. Itu ajaib, tidak pernah terjadi. Paulus bilang tidak, kami bukan dewa, kami manusia biasa. Tetapi Allah yang seharusnya kamu sembah zaman dulu dikatakan pada ayat-ayat tadi. Dia membiarkan kalian berjalan kafir dewe, penyembah berhala, ibadah karet dewe. Orang-orang kafir tanpa Tuhan jalan karet sendiri. Sebenarnya Allah tetap menyatakan dirinya sekalipun kalian tidak tahu. Seumpamanya orang bertanya, Allah pernah menyatakan dirinya, Allah yang maha besar, Allah maha kuasa, maha dahsyat, Allah yang besar, Allah yang pemurah, bukan dewa yang kamu sembah itu. Dikatakan pada ayat yang ke-17. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya. Kalau kamu katakan, mana Allah? Hanya Allah, orang Kristen tidak kelihatan. Allah yang besar tapi tidak tampak, sebab Allah itu kan roh. Kami tidak menyembah sesuatu yang kami tidak kelihatan. Kami menyembah sesuatu yang kelihatan, dari kayu, dari batu, dari perak, dari perunggu. Tapi Allah yang kamu ajarkan tidak tampak. Kami tidak pernah tahu ada Allah seperti itu. Maka Paulus kan, namun ia bukan tidak pernah menyatakan diri. Allah itu menyatakan diri, selalu menyatakan diri. Ini dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk berbagai-bagai kebajikan. Sehingga di dalam Mazmur mengatakan, matahari, bulan dan bintang bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Jadi alam ini bersaksi. Alam ini terjadi bukan karena kebetulan menurut teori evolusi. Saya dulu sangat percaya teori itu. Bumi yang kita hidup ini adalah proses evolusi yang beratus-ratus juta tahun dari segumpal gas. Dan gas itu kemudian membeku, kemudian terjadi bentuk yang lebih keras, yang terdiri dari hampir seluruhnya air. Kemudian ada anasil dari sel pertama, sel satu dengan begitu sederhana, tumbuh setelah ribuan jutaan tahun, kemudian mulai tumbuh menjadi satu, dan tumbuh menjadi dua, kemudian tumbuh lebih lengkap dan multi sel, dan kemudian berbentuk mungkin kodok, multi lebih lagi lebih sederhana lagi, kan begitu. Berjuta-juta tahun, lalu jadi ikan, menjadi buaya, menjadi kura-kura, kemudian naik ke darat menjadi ketek, lama-lama bertumbuh sayap menjadi ayam, menjadi burung. Jadilah alam yang indah ini yang terakhir kita. Saya tidak percaya. Dulu saya percaya, saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Jam tangan yang saudara pakai, jam tangan ini satu saja. Banyak contoh di sini. Semua bahkan ini saya contoh. Tapi saya bicara. Jam ini ada bukan karena satu teori evolusi. Bukan karena kejadian satu evolusi. Kalau jam ini terjadi karena evolusi. Di jam ini ada silikon, kaca, ada besi, ada fosfor, ada logam, ada macam-macam terdiri di sini. Saudara ambil unsur-unsur itu, ada logam, ada silikon, ada besi, ada kopiok 1000 tahun, sejuta tahun, semiliar tahun, pada ke-9 tahun dia akan jadi jam. Ada angkanya, ada jarumnya, maka jam itu terjadi kena evolusi. Saudara, kopiok sampai meletus dunia ini, dia tidak pernah jadi jam. Sudah sekalian, karpet ini kena evolusi. Saudara ambil daun, ambil bulu domba, ambil kopiok terus satu ketika dia jadi karpet. Karpet itu indah warnanya, boleh merah, boleh hijau.
dinding ini, podium ini. Ambil kayu, ambil mika, ambil macam-macam koplok, berjuta langsung jadi podium ini. Betapa teori evolusi itu lemah. Jadi matahari, alam semesta itu bersaksi tentang Tuhan itu ada. Dan ia menyatakan dirinya berbagai-bagai kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak datang sendiri. Hujan itu menurut teori ada penguapan, kemudian waktu bisa naik air, zat air, jadi air turun kembali menjadi air, dan tergenang juga air. Sudah sekalian, teori seperti itu katanya. Dia menyatakan berbagai kebaikan. Sekarang saya mau bertanya, pernahkah saudara merasakan kebaikan Tuhan? Itu Allah menyatakan diri. Allah menyatakan diri kepada saya dalam bentuk kebaikan. Banyak Pak, ada Pak, banyak sekali, sangat banyak. Coba saudara pikir, sudah dapat seorang jodoh, sudah dapat pekerjaan, sudah dapat bisnis, sudah dapat punya anak, sekarang punya cucu. Saudara anak desa, papa mama, buta huruf, Anda sarjana. Kebaikan Allah banyak sekali kalau saya menceritakan. Sangat banyak. Setiap yang sudah jadi Kristen saja, berapa kali saya sehari sudah mati 2 kali, paling tidak, mungkin 3 kali. Kebaikan Allah membuat saya tetap hidup. Itu saya jadi Kristen. Masih banyak lagi sebelum saya jadi Kristen. Saudara, saya jadi pendeta, orang bilang salah jadi. Saya dari hidup tanpa agama, sebab saya dididik oleh sekolah ateis. Sen, tidak ada. Sen itu Tuhan, len itu itu ya. Ismu. Jadi saya adalah ateisme. Saya tidak percaya itu. Keluarga saya percaya ada Buddha. Keluarga saya ada Islam. Saudara sekalian. Tapi saya tidak punya agama, dan habis semua saya tidak ada agama. Pada waktu saya ingat Rusia menaikkan Sputniknya yang pertama itu tahun 60-an. Saya tahu waktu Jumat kami beberapa teman masih kecil saya, kami mencegat di pintu masjid. Saya bertanya, kamu sembahyang kepada Tuhan dan Nabi, bisakah mereka naik ke langit? Tentang seperti Sputniknya Rusia ke tempat Tuhan. Kami orang tidak berdoa sudah terbang ke mengelilingi bumi. Saya ingat berapa kali saya pergi ke kuburan, berapa kali saya pergi ke tempat-tempat yang sangat ditakuti pruden. Tengah malam jam 1, jam 2. Kadang-kadang saya berdoa, paling banyak berdoa. Kalau saya ini bawa karung, bawa sesembahan, bawa pisang, bawa roti, bawa ayam, bawa sembahyang, bawa minyak. Berharap arwahnya itu keluar, arwahnya keluar. Sama sekali tidak. Orang takut, orang liwat saja takut. Tapi saya tengah malam gelap gulita, cuma ada jangkrik. Saya tahu kubur tempat kami ini bukan di tengah kota. Kubur tempat saya itu di gunung, tidak ada penduduknya. Jauh, di gunung. Kita sembahyang panggil, kalau kamu memang ada arwah kita lihat namanya ini ya, kita panggil berkali-kali. Saya pernah sedang berjudi di tempat saya memang pokoknya saya tidak tunjuk tempat ini. Hujan datang, kami berhenti jauh main kartu, kami sembunyi. Saya berdoa kalau Tuhan itu ada. Waktu itu kan belum ada Yesus, tidak pernah ada agama Kristen, tidak ada tempat saya. Coba hentikan hujan ini kalau memang ada. Jelalah dikasih pun Allah orang menceritakan. Saudara sekalian. Ini kita ini lagi tempatnya daerah Batu, namanya Bapak Xiaoji. Itu ada Batu. Kita sembunyi main judi, berhenti, kita langsung keluar. Saya tahu apa yang saya berbuat sebagai ucapan terima kasih kepada Allah yang dengan ajaib. Saya copot celana saya, telanjang, saya nungging pantat saya ke atas. Kalau memang Tuhan itu ada, terimalah dan lihat pantat saya.
dan cabut nyawa saya. Untung Tuhan menyebut. Setelah saya masuk gereja, coba kenal sama Kristen. Gereja kami itu ada di Jalan Tambang. Dari kayu ada loteng. Ini orang sedang berbakti ini di bawah. Sudah tahu? Akan tidak rohani, memang tidak ngerti. Saya coba celana saya lagi, itu sudah 2-3 tahun kemudian. Saya ambil celana dalam saya ikat di ujung sapu. Sapu tempat kami itu panjang gagalnya. Orang sedang berbakti, saya angkat sapu itu di depan gereja di atas loteng, ada loteng. Haleluya! Haleluya! Merdeka! Itu sudah kebaktian. Sudah tahu? Saya salah hati sepertinya, tapi tidak, Tuhan baik. Pertama saya ke gereja, itu minjam aula sekolah yang dulu bekas sekolah Tionghoa. Aula ini. Saya benar-benar tidak tahu mungkin ada 100 meter dari sekolah itu, jadi 50 meter ada kolam renang alam. Bagus sekali. Berenang, basah-basah pakai celana pendek dari paling depan berjalan paling ke depan itu. Basah ini jalan ngecap, saya duduk di situ. Itu pertama kali saya melihat orang kolektor. Alkitab dibuka sebab tidak ada kantong. Kan baru penginjilan baru pertama masuk, Kristen baru masuk ini, tidak ada kantong kolektor. Alkitab dibuka, orang ngasih duit. Saya itu sedekah. Terus sekali, oh sedekah ya. Kira-kira saya model itu 2 kali. Telanjang, katok, basah-basah. Saya sekolah Alkitab kena 2 alasan. Itu baik aja. Satu, ada seorang namanya Wali Wangko, orang Manado, tapi mereka berbahasa Ibunya bahasa Inggris. Mereka dekat dengan keluarga kami, dengan om saya. Itu kan dia. Katanya kamu orang di sana kenal saya Kiba, sampai hari ini Kiba. Katanya kamu sekarang ke gereja? Iya, gereja apa? Dan gereja Pentakosta. Saya belum pernah dengar gereja Pentakosta. Saya tahu Protestan dan Katolik. Dia mulai buka Alkitab. Dia baca Alkitab, saya kan tidak ngerti. Saya bilang, saya tidak ngerti Alkitab, tapi saya ingin sekolah Alkitab 3 tahun lagi kembali kita lanjutkan debat kita hari ini. Maka saya sekolah Alkitab. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, pada hari Pentakosta kebetulan di sana ada penginjil, jadi ada pendeta namanya Niko Ribu. Penginjil namanya Eliazar La'a. Menginjil di sana. Pas hari Pentakosta mereka doa, mereka bahasa roh. Sudah, kita kan tidak tahu kalau itu bahasa roh dan ada acara model begitu. Maka kita ke gereja, kita ngintip. Kan dari papan, saya lihat celah-celahnya itu. Kita tidak ngerti apa. Tapi saya dan beberapa teman kemudian menari di depan gereja. Di gereja ini, kalau maka. Kita nari. Aduh, amin. Saya perisap rokok berat. Waktu saya isap rokok, pendeta lipat, saya belum dibakti. Mereka bilang, saya bisa menyembunyikan rokok di dalam mulut saya. Saya lihat, saya lipat galikan masuk di dalam. Senyum, tapi dalamnya ada rokok. Sudah bisa keterangan seperti itu tidak? Melipat rokok di dalam lidah, tutup mulut. Saya tidak tahu kalau itu mereka sedang bahasa roh. Karenanya pada waktu pendeta yang namanya La'ai, dia anak sekolah Alkitab kelas 3, praktek penginjilan sampai ke daerah Riau Lautan. Nambah. Kamu, kalau ke Surabaya kamu akan tahu di sana. Di sana ada bahasa roh. Penasaran betul kan? Masa ada bahasa roh? Oh iya, roh itu ada bahasanya. Saudara, ngomongnya lagi bahkan bahasa roh itu bisa diterjemahkan. Wah, penasaran 2 kali itu. Masa bahasa roh bisa diterjemahkan? Tuhan jadi saksi saya. Saya penasaran. Ini alasan yang kedua. Ingin tahu bahasa roh dan bahasa roh itu bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya sekolah Alkitab. Hanya untuk nambah ilmu supaya ikut debat dan ingin tahu bahasa roh, bahasa apa bunyinya. Kalau dia bilang itu loh kemarin hari Pentakosta bahasa roh, bahasa
bahasa itu, saya tidak bersekolah, saya dia yang tahu. Untuk mereka tidak ngomong begitu. Jadi kalau saya baca tentang kebaikan Tuhan, panggilan Allah kepada saya, itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Saudara sekalian, saya waktu sekolah, kemudian tantenya Mamino pulang ke Hong Kong. Kami dipanggil kawin. Mendadak keluarga saya tidak ada tahu, gereja tidak ada tokoh nikah lagi. Sebagian berangkat besok. Dia tahu jas yang saya pakai itu pinjam. Sepatu yang saya pakai itu pinjam. Dasi yang saya pakai pinjam. Saudara jelek-jelek masih punya jas, walaupun mungkin tanggal tidak baru, tapi saya pinjam. Sepatu saya pinjam, dasi saya pinjam, dan jas saya pinjam. Tidak bawa, bukan tidak bawa, memang tidak ada. Sudah sekali kasih. Tapi sekarang saya mau punya beberapa jas. Saya mau punya beberapa dasi. Saya punya beberapa pasang sepatu. Sempat beberapa jas yang diberikan kepada orang yang memerlukannya. Allah itu sangat baik. Itu saya cerita tentang saya. Sekarang sudah giliran bercerita tentang saudara. Kebaikan Allah, entah apa saja. Beberapa orang harus kehilangan mobil tapi tidak jadi. Beberapa orang harus terbakar rumahnya tapi bakar. Allah baik. Dia menyatakan dirinya berbagai kebaikan, yaitu dia menurunkan hujan. Hujan zaman itu sampai hari ini adalah unsur utama dalam hidup manusia. Kita butuh minum. Saudara tidak makan 10 hari belum tentu mati, tapi sudah tidak minum seminggu setengah mati. Sudah tidak makan 3 hari tidak masalah, tapi sudah tidak minum 1 hari berat sekali. Tidak air, itu sumber hidup kita dan sumber hidup beras kita, sumber hidup pohon kita, sumber hidup ternak kita. Zaman dulu kan begitu, zaman dulu tidak ada bank, tidak ada pasar kecil, bagi pasar pakai kaki sekali. Dan sekarang hidup agraris. Sangat tergantung, 100% tergantung dari hujan, tergantung dari kemurahan Allah. Dan Allah menyatakan kemurahan itu. Dan dikatakan di penunjang hujan. Saudara pedagang, Anda tidak butuh hujan, tetap butuh hujan. Hujan ini tidak hanya mengingatkan kita hidup, tapi penunjang hidup kita, bisnis kita. Saudara pedagang, apa penunjang pedagang saudara? Itu hujan. Langganan saudara, modal saudara itu hujan. Dan kemudian dia memberikan musim-musim suhu. Israel itu tidak temu tanahnya. Yang pernah di Israel, mungkin di sini ada beberapa, cepat maju saya ingin tahu. Pernah di Israel cuma satu orang. Ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7 banyak di Israel. Kita langsung bedakan dulu. Oh, 3 suami istri mah, dia mewakili istrinya juga dari begini. Kita di Mesir, dari Mesir naik bus berjam-jam. Di Mesir ini sudah pernah lihat di piramid itu tumbuh pohon rindang, apalagi pohon apel, paling kurma itu pun tidak ada. Kita naik bus berjam-jam, kering beratus kilo, ribuan kilo, kering. Akhirnya kita ingat di perbatasan hotel yang mewah. Kita masuk Israel. Begitu sudah masuk ke Israel, begitu masuk hanya beda pagar. Oh, Anda mulai masuk surga, mulai hijau, mulai subur tanaman. Kalau orang tidak tahu itu seperti daerah tropis daerah Indonesia, pinggir jalan tanaman, ada rumput, ada bunga-bunga, ada pohon-pohon rindang. Selama kita di Israel seperti itu. Setelah di Israel, terakhir kita kembali ke Arab, yang Jordania. Mulai masuk Israel, kita keluar, mulai saya. Ya, kebaikan Allah sangat berbeda. Orang Kristen biji mata Allah. Tuhan memberikan hujan supaya tokomu makmur, tanamanmu makmur, sapi lembumu makmur, bahkan engkau sendiri makmur. Dan kemudian dia memberikan musim-musim subur. Saya pernah pergi sebelum ini, yang sekali lagi. Sama Mas Koko. Pas kami berhenti di perapatan jalan Lampung, sebelah kami pas ada tanah yang sedang dikeras. Persis saya foto, kering tapi di atasnya hijau.
Hijau mungkin hanya beberapa, mungkin 10 cm. Tapi banyak kering, keren. Tapi ini hijau. Apa ini keprak darah? Seperti orang itu disikat. Jadi apa ini? MRI. Kalau kita dipotong, diambil selebar kelihatan. Ternyata di bawah 20 cm dari tanah yang hijau, kering sama sekali. Orang Kristen, biji mata Allah. Tuhan memberikan kita musim subur bagimu dan Dia akan memuaskan dengan kesuburan itu. Dia akan memuaskan hatimu dengan kejemangan rezeki. Jadi kadang-kadang makanan ini tidak jadi memuaskan hati kita, tapi menghancurkan hidup kita. Maka itu Tuhan kalau mengajak kita, berikanlah kami rezeki ini secukupnya. Maka kita makan rezeki itu secukupnya. Kalau berlebihan, obesitas dan lain sebagainya. Panganannya nyenangi hati. Ada makanan yang tidak nyenangi hati. Alkitab berkata, percuma memakan daging, kepala-kepala, unggu-ungguan, tetapi rumah berangkat terus. Rumahnya geger, tidak ada damai, tapi dagingnya. Ini bicara soal duit, oke, tapi bicara soal tentram, suami istri dan anak. Karena seperti itu. Tapi kalau kita biji mata Allah berkepentingan melindungi biji matanya ini. Dan yang terakhir, memberikan kita kegembiraan. Sudah punya duit Anda bisa beli kegembiraan. Tapi kegembiraan dari dunia berbeda. Engkau ada duit, engkau bisa gembira. Engkau kurang duit, engkau kurang gembira. Bisa engkau tidak punya duit, engkau tidak punya gembira. Terkadang engkau mempunyai duit pun tidak bisa gembira. Gembira dari dunia berbeda dengan gembira dari Tuhan. Kalau tidak percaya, coba saja. Tinggalkan Tuhan, biji mata Allah. Jangan setia kepadanya, jangan cinta firman-Nya, jangan lakukan kebenarannya. Kita bukan biji mata Allah. Saudara sekalian, kita bisa gembira, bisa. Tidak usah jadi Kristen, saudara bisa gembira. Dunia ini banyak menyiapkan tempat-tempat gembira, tempat-tempat game, nightclub, senang-senang. Dunia tidak perlu jadi Kristen, saudara mau tertawa. Sudah tidak perlu masuk gereja untuk cekikikan, tidak perlu. Banyak jualan di sana, tapi itu bukan kegembiraan dari Tuhan. Sudah satu kali saya ingat, Jerry Levis itu kan jago dunia yang jadi cara-cara atau bagaimana ya. Satu kali dia sangat susah, dia pergi ke dokter. Dokter, saya frustasi, saya depresi. Dokter lihat kamu tidak ada penyakit, tapi saya susah, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa kerja. Dia bilang, bro, tidak jauh di sini ada tempat pertunjukan. Di situ ada pelawak yang paling terkenal. Siapapun datang, tidak pernah tertinggal, pulangnya masih bersuka cita. Jadi siapa bilang, pelawak itu adalah saya, dokter. Pelawak yang mentok ini tidak bisa menghibur diri sendiri. Kegembiraan dari dunia jangan terlalu bisa diandalkan. Maju tidak bisa gembira, Surabaya bisa gembira. Surabaya tidak bisa gembira, bisa pergi ke Jakarta, bisa pergi ke Hongkong. Tapi kegembiraan dari dunia, dimanapun letaknya, itu bukan dari Tuhan. Itu tidak akan banyak bermanfaatnya. Tapi Tuhan bilang, jika Dia menyatakan diri, kegembiraan dari Allah. Duit punya, kita gembira. Duit tidak punya, sama dengan dokter. Saya ingat kita punya ibu dulu, Bu siapa? Ya, ingat. Setiap hujan rumahnya kebanjiran di Jalan Sukosari. Saya lupa. Itu cuma setia. Satu namanya Bu Sugini. Sampai sekarang anak cucunya masih ke gereja ini. Satu lagi Bu siapa? Setiap musim hujan dia naik. Jadi dia tiap hujan dia duduk di ujung atap, jejer dengan ayamnya 12. Jadi ayamnya dia tarik kepala. Setiap musim hujan banjir dia duduk sama ayamnya. Yuk, nginep dia di sana. Pada waktu itu kita tidak bisa banyak untuk gereja kita dulu. Di Cipto ini tidak pernah banjir. Pahlawan itu tidak pernah setahun tidak pernah banjir. Tapi ibu ini selalu menyanyi.
Tetangga sebelahnya menjadi heran. Berapakah penghasilan ibu ini? Setiap harinya pagi menyanyi, siang menyanyi. Sampai kebanjiran duduk mencok baru ayamnya, dia tetap bisa menyanyi. Itu kegembiraan yang kita tidak ngerti. Hanya Allah dan Dia yang tahu. Itu kegembiraan. Ini saksi tentang saya lagi sebelum kita berdoa. Saya pernah di Solo 1 tahunan. Jemaahnya mungkin ada 10 orang, 9 orang. Tapi jemaah kecil yang tidak terlalu korban. Kita tidak bisa menyalahkan mereka. Saya tidak punya makanan. Makanan saya selama tahun, mudah-mudahan sekali yang namanya Jono, itu anak sana asli, kemudian pindah Madiun, itu saya sekolah. Dapat contohnya Mbak Sri. Orang sini juga sekarang dilawan. Jono ini tahu. Setiap hari saya bisa makan jambal 10 biji. Paling banyak mungkin 13-14 biji. Kenapa? Tidak punya makanan. Tapi yang duit sedikit, beli jam beli. Yang beli pakai daun, jahe, diberpincut, gerontol. Saya ingat bahasa Jerman, gerontol. Pakai cangkir teh Tiongkok kecil. Saya makan itu. Saya tidak berani makan itu pada pagi, saya tidak berani makan siang. Saya makan pada waktu malam menjelang tidur. Sebab apa? Sebab kalau saya tidur turun lapar. Saya takut susah tidur. Jadi saya buka air contohnya kalau sekolah saya enggak. Lihat, saya makan satu. Itu makan malam. Nah itu makan 1 hari. Itu makan saya 14, 13, 14 biji. Gerontol tiap hari. Ya boleh. Terkadang jemaat pernah memberikan kecap asin, kecap manis atau botol. Saya tidak ada sarapan kecap asin. Kenapa kali ini kan ada kecap manis? Pagi sarapan sudah kecap manis. Tok 3 kali. Next siang makan siang kecap manis 4 tok. Dalam begitu sudah berkata sengsara. Sampai seorang kepala hakim di pengadilan Surakarta, tiap kali heran melihat saya, kecil, hitam, atau keren, bareng gondrong. Saya selalu menyanyi, gendong-gendong kita negara, masih nyanyi tiap pagi. Apa dia? Berapa dolar yang dia terima setiap bulan? Sementara dia kepala pengadilan tinggi Surakarta, gajinya tidak sebesar bocah itu, sebab aku tidak bisa menyanyi dan ngomongnya. Dia tidak pilih siang, tidak pilih pagi nyanyi. Dia tahu kalau saya nyanyi tadi baru selesai sarapan kecap, saya menyanyi tadi malam makan gerontol 12 biji. Sudah sekalian, kita bisa gembira. Saya tidak pernah menyesal. Tuhan yang di pengadilan saya. Saya tidak pernah menyesal mengapa aku disuruh dan diutus ke sana. Kenapa saya kok begini? Saya dibantu setiap bulan kira-kira mungkin berapa? 200 atau 300 rupiah. Becak saya jauh dari jalan Doso di Puro namanya jalan sampai ke kantor itu jauh. Kalau sudah naik becak, uang kiriman wesel tidak cukup sekali jalan, apalagi 2 kali jalan pulang pergi. Jadi wesel itu tidak pernah saya uangkan. Sudah sekalian, secara materi saya tidak punya apa-apa, tapi tidak mengurangi kebahagiaan saya. Kegembiraan dari Tuhan seperti itu. Apalagi sekarang saya punya mobil, saya punya tanah, saya punya saudara, dan gereja kita ini punya karpet, ada pasir, kadang-kadang kedinginan. Apalagi punya semuanya, kok tidak gembira? Kebanggaan di sana. Dulu tidak punya apa-apa, saya sangat gembira. Sekarang punya apa-apa, seperti yang sempurna kegembiraan saya. Begitulah saya. Demikian juga saudara. Katakan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Haleluya. Kita siap pujian. Yesus menyatakan dirinya kepada orang-orang yang melakukan firman-Nya. Jadi jangan takut, jangan perhitungan, jangan ngirim, jangan sangkan, jangan hitung-hitung untuk melakukan firman-Nya. Kita butuh penyataan. Dia hadir dengan segala kebesaran.